Pas lagu ini baru trending, saya tuh kayak dibuat bingung. Kenapa coba? Karena di pikiran saya, kenapa sih member BTS awalin musik videonya tanpa ekspresi seperti ini? Coba lihat deh, kan Dynamite ini mengartikan kebahagiaan, tetapi kenapa cuma salah satu membernya, yaitu Jimin, yang menampilkan dia tuh ceria? Terus member-member yang lain kenapa? Hai guys, saya akan membahas lagu BTS yang berjudul Dynamite. Nah guys, waktu baru rilis pun aku sempat ditanya nih sama anak remaja aku, Cici udah dengar lagu BTS ndak yang berjudul Dynamite? Nah kebetulan banget guys, aku ini penggemar berat BTS. Makanya aku jawab, iyalah yang lagi booming itu kan. Nah guys, yang paling menariknya ini, lagu Dynamite ini memecahkan rekor dengan viewers terbanyak dalam kurun waktu 24 jam, mencapai 101,1 juta viewers YouTube. Wow, ini luar biasa banget ya guys. Dan melampaui rekor Blackpink yang How You Like That. Gimana nggak booming kan guys? Dia bisa mengalahkan lagu Blackpink yang How You Like That. Nah guys, dari beberapa sumber terhadap wawancara dari lagu Dynamite ini, ternyata lagu yang dibawakan BTS ini memiliki makna yang sangat baik. Wow, dimana mereka ini ingin memberikan semangat bagi setiap warga negara yang terkena COVID-19. Sangat menarik bukan? Dan lagu Dynamite ini juga mengajak pendengar untuk bergembira, bernyanyi, dan di bawah sinar matahari, meskipun dunia tampak begitu seram. Nah, secara keseluruhan lagu Dynamite ini berisi ajakan kepada para penggemar untuk tetap bergembira di bawah masa-masa COVID-19 ini. Tapi guys, perlu diketahui juga nih guys, lagu ini tidak hanya berfokus pada COVID-19 saja, tetapi ini itu lebih menjawab persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dari sisi ekspresi nih, oh iya, berkaitan dengan kebingungan Cici sih, kenapa ya member BTS itu mengawali MV-nya tanpa ekspresi? Ya, apa yang dikatakan Cici itu benar sih, kan Dynamite kan, kayak ledakan kebahagiaan. Seharusnya mereka itu awali dengan senyum kek, happy kek, tapi kenapa ya mereka itu kayak lesu, nggak ada harapan? Iya ya, kenapa ya? Ekspresi lesu, bahkan kalau kita bilang tanpa ekspresi lah ya, ternyata itu bertujuan untuk merepresentasikan perasaan kita saat ini, merepresentasikan keadaan penonton yang sekarang itu lagi nonton dalam keadaan dunia pandemik, sama kayak yang Mercy bilang. Jadi guys, BTS ini kayak mewakilkan perasaan kita di awal, kalau perasaan kita ya emang kayak gitu, lesu, seolah-olah nggak ada harapan, bahkan kita kayak bertanya sama diri sendiri, kenapa sih ada COVID? Nah, itu ternyata tanpa ekspresi mereka itu bermaksud sesuatu, yaitu sedang mewakilkan perasaan kita yang emang capek banget sih. Dan kebahagiaan, yaitu ledakan kebahagiaan sesuai dengan judulnya Dynamite, ini dimulai setelah Jimin menunjukkan jarinya. Yes, secara keseluruhan lagu ini memang benar bahwa lagu ini menyatakan kebahagiaan dan ledakan kebahagiaan pada saat kondisi tidak memungkinkan. Aku jadi mikir loh guys, sebenarnya anak remaja itu pasti tahu lah ya garis besarnya kalau Dynamite ini berbicara tentang kebahagiaan. Tapi kira-kira mereka itu tahu nggak ya kalau misalnya Dynamite ini dibuat dengan tujuan tertentu, yaitu meresponi kecapean, kewalahan kita dalam dunia COVID ini. Ya, kira-kira mereka tahu nggak ya? Dalam liriknya yang mengartikan saya ada di dalam atau di antara bintang-bintang pada malam itu. Saya menafsirkan ini bahwa ia berada di antara terang meskipun kenyataannya dunia begitu gelap. Bayangin, ada beberapa bintang saat malam gelap. Kita
tidak akan bisa mengidentifikasikan bahwa itu adalah kebahagiaan jikalau kita tidak mengalami sesuatu yang kontras, gelap dan terang. Dynamite ternyata tidak sebatas menjelaskan kebahagiaan. Jikalau kita melihatnya dari sudut pandang Kristiani, kita akan menyadari bahwa ia sedang memproklamirkan adanya harapan besar meskipun keadaan seolah mengatakan kamu tidak ada harapan. Nah, ini guys yang merupakan makna dari simbol lirik ini. Ada kebahagiaan, ada harapan di tengah-tengah dunia yang kacau. Nah, saya sangat setuju nih dengan apa yang dikatakan Shenli dengan Cici, bahwa dari lagu Dynamite ini memiliki musik, lirik, dan dance-nya ini menunjukkan adanya sebuah ledakan kebahagiaan dalam situasi yang buruk ini. Nah guys, jikalau kita lebih teliti lagi mendengar lagu ini memakai metafora bintang, start, like, atau menyalakan. Yang tanpa kita sadari guys, kita hanya bisa melihat bintang dan terang pada saat kondisi kita gelap. Iya bukan, pada saat kita melihat bintang pada malam hari, iya kan? Nah yang artinya itu kita hanya bisa menghargai kebahagiaan pada saat situasi seolah-olah terlihat buruk. Sama dengan lagu Dynamite ini yang memiliki makna bahwa ini akan memberikan kebahagiaan di masa-masa sulit kita. Nah guys, ketika kita lihat dari sudut pandang Kristiani, kita akan memahami bahwa lagu ini mengajarkan kepada kita masih ada kebahagiaan yang tidak kita lihat karena kita terlalu fokus dengan masalah kita. Ya, salah satunya dengan COVID-19 ini, kita nggak sadar kalau kita memiliki kebahagiaan yang ada di depan kita. Dan saya pribadi lewat lagu ini disadarkan bahwa seringkali saya itu terlalu lupa dengan bahwa Tuhan itu memiliki kebahagiaan yang begitu besar. Tuhan bisa mengubah hal buruk dalam kehidupan saya menjadi hal yang begitu menyenangkan. Makanya guys, kita kalau ada masalah di dalam hidup kita, jangan kita terlalu fokus dengan masalah itu. Kita harus menatap ke depan, karena di depan itu ada kebahagiaan. Guys, kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa kami pilih analisa lagu ini? Ya, sebenarnya selain daripada kami belajar untuk melihat kebahagiaan di depan mata kami, ada satu hal esensial yang sangat-sangat wow gitu. Sama seperti yang kita ketahui, BTS ini selalu mengeluarkan lagu yang selalu memberikan vibes positif gitu. Nah, dari sini kami melihat bahwa ini bukan hanya positif, tapi ini ada nilai Kristiani. Ada satu scenes di mana kami menafsirkan bahwa kami bisa melihat pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Teman-teman mungkin boleh tidak setuju, tetapi ini yang kami rasakan. Teman-teman, kalau teman-teman teliti ya, kita coba deh lihat bagian V. Jadi V itu kalau aku yang ngenafsirin, kalau dia itu sedang berada di depan mobil yang ibaratnya lagi jual es krim lah ya. Tapi aku ngelihat satu sisi yang berbeda di sini. Aku kayak menafsirkan kalau oh mungkin ya V ini suka es krim gitu. Tapi kenapa ya mukanya itu kayak nggak berekspresi? Seharusnya kan kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita suka, kita itu happy gitu loh. Dan ternyata aku sadar kalau ya dia nggak memegang es krim. Mungkin ini sepele ya bagi teman-teman, tapi aku ngelihat satu sisi di bagian ini. Jadi kayak V itu nggak memegang es krim, padahal dia itu lagi di depan toko es krim, mobil es krim. Dan ada hal yang sama, bahwa dia ini nggak mempunyai ekspresi, tapi dia ngedance dengan totalitas. Apa sih maksudnya? Lanjut di bagian kedua, yaitu Suga di sini. Di sini kita bisa ngeliat kalau dia itu pakai baju basket. Mungkin kita bisa bilang lah ya, oh mungkin kayaknya hobinya main basket deh. Tapi hal yang sama terjadi. Dia itu di lapangan basket, tapi kok dia nggak pegang bola basket ya? Mungkin ini sangat subjektif ya, tapi aku ngerasa kalau, ini kok kayaknya sama deh sama bagian V. V tadi tidak membawa es krim dan Suga tadi tidak membawa bola basket. Teman-teman, di sini aku nafsirin kalau sebenarnya V dan Suga ini sepertinya tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Dia suka es krim, dia suka main basket, tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka sedih loh. Nah teman-teman, di sini aku nafsir dan kami bertiga nafsir kalau mereka ini tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mendapatkan dynamite ini.
lewat ekspresinya dan lewat benda-benda yang mereka nggak bawa gitu. Nggak ada bola basket dan nggak ada es krim di sini. Tapi dance mereka sangat totalitas. Di sini kami mengartikan bahwa meskipun mereka tidak mendapatkan dynamite yang ada di dalam diri mereka, ledakan kebahagiaan yang ada di dalam diri mereka, mereka tidak mempunyai alasan untuk tidak membuat orang lain bahagia. Jadi kami melihat ada dua perasaan ganda di sini. Dua perasaan, ya perasaan ganda lah ibaratnya. Ada satu hal di mana dia tidak menikmati kebahagiaan, tapi dia excited untuk memberitakan kebahagiaan. Jadi intinya ya, di dalam dua scenes V dan Suga ini kami menemukan bahwa ya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi mereka melakukan itu demi kebaikan orang, demi kebahagiaan orang. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang ada di dalam diri mereka. Ya ibaratnya toko ekstrimnya tutup mungkin ya, atau mereka lupa bawa bola basket. Intinya mereka tidak mendapatkan itu. Tapi mereka masih punya usaha yang excited untuk membuat orang bahagia. Sebenarnya ini kita bisa lihat dalam pribadi Tuhan Yesus loh. Benar banget Sen, V dan Suga yang lewat ekspresinya di mana ia tidak mendapatkan kebahagiaan mereka. Mereka tetap berusaha untuk membuat orang lain bahagia, bahkan kita dapat melihat bahwa bagi mereka meskipun kebahagiaan mereka tidak terpenuhi, itu tidak menjadi alasan untuk mereka tidak membuat orang lain bahagia. Sama dengan peristiwa Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Seharusnya dia tidak bahagia dengan segala penderitaan, kehampaan dunia ini. Tapi dia mempunyai kasih di dalam dirinya. Dan dia ingin memberikan kebahagiaan kepada dunia dan termasuk kepada manusia. Pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia tidak hanya membawakan kebahagiaan saja, tetapi menjadi sumber pengharapan bagi setiap manusia yang berdosa ini, menjadi terang di dalam kegelapan ini. Namun seperti yang kita ketahui, walaupun kita melakukan dosa yang begitu banyak, Tuhan tidak meninggalkan kita. Manusia yang sudah menghina Tuhan, manusia yang sudah mencaci Tuhan, malah manusia itu yang diselamatkan Tuhan. Keren banget ya guys. Balik lagi, ini adalah tanggapan pribadi kita, sangat-sangat personal. Tapi dari sini aku kayak belajar gitu, gimana ya kalau kita membayangkan sekarang kita nonton lagu BTS Dynamite ini, terus kita sama-sama anak remaja kita tuh, kayak kita saling tukar pikiran. Oh, saya dapat ini nih, kamu dapat apa? Kira-kira gimana ya? Pasti itu tuh kayak indah banget gitu, kayak Christian worldview-nya itu kayak kaya banget. Ternyata ada hal menarik yang bisa kita tarik. Dan ternyata di dalam wawancaranya BTS ini mempunyai tujuan agar penonton dan kita yang menonton itu bisa menaklukkan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita dalam masa pandemik saat ini, dan menggantikannya dengan buka mata kita selebar mungkin. Lihat, ada kebahagiaan, ada dynamite, ada ledakan kebahagiaan. Di sini sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bagaimana kita itu nggak ngelihat sebelah mata penderitaan terus, tapi coba lihat, kita udah diselamatkan. Dan itu lebih dari apapun. Kayak, aduh, ini dalam banget artinya. Kayak seru banget gitu kalau kita analisa bareng-bareng anak remaja. Kayak, ya, ini tuh maknanya emang mungkin nggak seperti apa yang mereka tujuankan gitu pada saat mereka buat lagu ini. Tapi kita bisa menangkap dan menarik ini dalam sisi Kristianinya. Dan ini sangat membuat kita kayak merasakan Tuhan. Ini baik banget sih.